Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ahibbati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala, dan salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di pertemuan malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan yang sangat mulia dan yang sangat penting untuk kita pahami dan untuk kita ketahui, yaitu mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang dimana bahasa tersebut diangkat derajatnya dengan sebab kitab suci terakhir manusia diturunkan dengan menggunakan bahasa tersebut, yaitu bahasa Arab. Dengannya lah Allah mengangkat derajat bahasa Arab, karena diturunkannya Al-Quran menggunakan bahasa Arab, diturunkannya sabda-sabda Nabi, dan juga ijma' kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum wa arda. Ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Tentu seperti biasa ada mukaddimah pada pertemuan malam hari ini, ya. Meskipun yang hadir tidak banyak karena banyak yang izin, tidak mengapa, kita terus berjalan. Bahkan kalau hanya satu orang saja, tetap kita berjalan. Ya, bagi yang tidak bisa hadir, Allah berikan kemudahan di zaman ini dengan adanya teknologi, bisa mendengarkan via rekaman, ya, agar tidak tertinggal. Dan bagi yang hadir di pertemuan malam hari ini bisa aktif bertanya, tanya jawab, dan lain sebagainya. Ahibati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Ada perkataan, ya, pepatah Arab mengatakan, arifil haqqa wa ta'rifur rijal. Sebuah kaidah dalam memahami kebenaran. Kalau antum melihat di tengah masyarakat kita banyak fitnah yang terjadi, yang paling besar adalah propaganda yang ada, ya, pada saudara-saudara kita yang sedang ditindas di Palestina, yaitu propaganda dari Zionis, ya, Yahudi, yang akhirnya membuat kita menjadi bingung dan kebingungan, ya. Ataupun kasus-kasus lain yang membuat kita bingung, yang membuat kita eh, bingung untuk memilih atau mendukung di antara keduanya, pro ataupun kontra. Maka itu adalah sebuah fitnah akhir zaman, sebuah syubhat yang muncul di tengah-tengah kita. Adanya hitam, adanya putih, tapi di tengah-tengah itu ada yang namanya abu-abu. Lalu sikap kita sebagai seorang mukmin bisa menerapkan kalimat ini, ya. Arifil haqqa wa ta'rifur rijal. Arifil haqq. Ketahuilah kebenaran. Hak. Apa itu kebenaran? Ini ada Pak Andriana nih, Masya Allah. Pak Erlangga. Kayaknya baru hadir ya Pak Erlangga, atau sudah lama? Rian Ustaz, itu Oh, Pak nama Rian. Masya Allah. Saya lupa bingung ganti juga. ininya. Ini kok nama baru kayaknya ya. Oh, Pak Rian. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Pak Rian.
Ya, ada kalimat yang harusnya kita tanamkan pada diri kita nih. Arifil haq, ketahuilah kebenaran. Apa itu kebenaran, Pak Rian atau Pak Andriana? Silakan. Kita diskusi nih. Silakan Pak Andriana dulu mungkin karena tidak banyak jadi bisa diskusi kita. Menurut Pak Nah, Andriana Ustaz, ini ke- kebenaran itu apa? nah, ah, kebenaran yang hak ya, Ustaz ya. Hak itu arti kebenaran. Oh, benar. Jadi kebenaran yang kebenaran gitu ya, kebenaran yang benar gitu ya. Ya, kebenaran yang hak. Jadi kebenaran itu apa sih? Benar. Anda juga belum ini sih, Ustaz. Nah, ya lah bahasa bihi nggak apa-apa kan kita diskusi ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, kalau salah itu biasa. Kalau benar, masya Allah. Baik. Kalau Pak Rian bagaimana? Apa itu kebenaran? Sesuatu yang sesuai dengan kenyataan atau apa yang diperintahkan mungkin Ustaz. Sesuatu yang menjadi suatu kenyataan atau apa tadi? Apa yang diperintahkan Perintah. oleh Allah Ustaz. Perintahkan oleh Allah gitu ya. Nah, masya Allah. Syukran, barakallahu fiik kepada Pak Rian, wa barakallahu fiik kepada Pak Andriana ya. Kebenaran secara eh, umumnya mendidefinisikan sesuatu yang sifatnya relatif ya, masing-masing memiliki kebenaran. Artinya sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataannya. Itulah sebuah kebenaran. Kalau tidak sesuai dengan faktanya, maka itu bukan suatu kebenaran, tapi kebohongan, kedustaan. Ya. Ditambah dengan kebenaran yang hakiki, karena kebenaran itu ada yang semu dan hakiki. Kebenaran hakiki adalah bagaimana kita bisa mengetahui perintah Allah, karena perintah Allah adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Ya, cerita yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran adalah kebenaran hakiki pada keimanan seorang Muslim. Ya, dan kebenaran yang hakiki bukan hanya sekedar sebuah fakta, tapi bagaimana kita bisa mengetahui apa yang diperintahkan dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu adalah sebuah kebenaran, ya. Jadi timbangannya dalam kehidupan sehari-hari dua hal ini. Faktanya bagaimana, ya. Lalu yang kedua, tinjauan syariatnya bagaimana? Kalau dia seorang muslim. Kalau dia non muslim mungkin faktanya saja kan, ya. Dan fakta menemukan dan menjelaskan dengan gamblang bahwa ya contoh ya misalkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ishak dengan menilai fakta-faktanya dan artefaknya dari sejarah ya dan apa namanya bangunan yang dibuat ya ternyata memang itu dari umat Islam kan begitu. Ya faktanya bahwa ada sebuah kecelakaan di jalan ini ya di kilometer sekian. Faktanya demikian ya. Nah, itu adalah sebuah kebenaran. Tidak bisa disanggah ya. Maka kaidah di dalam memahami bahasa Arab dan juga kaidah dalam memahami setiap aktivitas yang ada di sekitar kita harus ketahui faktanya dulu. Arifil haq. Ketahuilah kebenaran ya. Ketahuilah faktanya, syariatnya, tinjauan syariat ya. Wa ta'rifur rijal, dan engkau akan mengetahui orang-orang tersebut di atas kebenaran atau tidak ya. Kalau kita menilai orang yang dilihat apanya, Pak Andriana dan Pak Rian, biasanya Dari zohirnya Ustaz. dari zahirnya, oh pakai peci, pakai sorban, wah ini orang baik nih gitu ya. Pakai apa namanya? Pakai ini, pakai itu gitu ya. Ya.
atribut-atribut Islami, ya. Wah, ini orang baik. Tapi lihatlah dengan tindakannya, bukan dilihat dari pakaiannya. Pakaian itu tidak bisa mutlak ya menjelaskan bahwa dirinya orang baik atau tidak, bahwa dirinya dalam kebenaran atau tidak, ya. Tapi tindakannya bagaimana? Ucapannya bagaimana? Perbuatannya sesuai fakta atau tidak? Ucapan dan perbuatan sesuai fakta atau tidak? Tindakannya sesuai dengan fakta, kebenaran, ya, ya, kebenaran dari fakta tersebut, lapangan ataupun dengan syariat. Maka kita tahu ini orang baik atau tidak dari tindakannya. Nah, ini yang diterapkan oleh Imam Bukhari ini. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah. Imam Bukhari ini gurunya bisa sampai 1000 guru. Beliau berguru banyak, ya. Para gurunya ini banyak, ya. Dan beliau meninjau, ini gurunya benar atau tidak, dilihat dari dua sisi ini, ya. Faktanya dia tidak pernah berdusta, ya. Atau yang kedua, dia tidak pernah melanggar syariat atau sedikit sekali melanggar syariat. Dan itu pernah terjadi ketika seorang alim ulama, ada seorang alim, katanya orang alim, ya di daerah Irak kalau tidak salah, ya datanglah Imam Bukhari lalu melihat aktivitas ya calon gurunya. Ternyata calon gurunya ini apa? Bagus aktivitasnya. Cuman satu hal yang membuat Imam Bukhari enggan mengambil ilmu dari calon ustadz atau calon gurunya Imam Bukhari. Apa itu? Ketika ya si calon gurunya ini membuatkan kail atau membuatkan ini ya apa umpan ya untuk membohongi keledai agar keledainya bisa berjalan. Ya, kalau dikasih umpan makanan ya kasih pancingan gitu ada makanannya di depan ya maka keledai itu berjalan. Ya, berjalan ketika waktunya berhenti ya pancingannya diambil, umpannya diambil, maka keledai itu tidak berjalan. Ya, itu sama saja membohongi. Sampai sebegitunya disiplin ilmunya Imam Bukhari. Artinya kalau kita tahu ini orang baik atau enggak, lihat dari cara bicaranya, ya sesuai dengan fakta atau tidak, syariat apakah dia anti dengan syariat, ya anti dengan agama atau dia orang yang taat dalam beragama, ya. Fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah Ustaz. Fahimna insyaallah. Baik. Afwan tadi izin ke belakang Ustaz. Oh ya, 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 baik. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oh, ini ada yang baru hadir, Pak Anton ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari Pak Rian, Pak Andriana? Afwan Ustaz, Nah, silakan. sebagai orang yang masih awam, Ustaz, saya contohnya, misalkan untuk kita mencari guru itu bagaimana ya Ustaz ya? Karena kan kita awam. Kadang-kadang saya bingung sama postingan beberapa akun di media sosial itu. Jadi dia sudah melabelkan kalau Ustadz A ini sunnah, yang Ustadz B ini tidak sunnah. Padahal pemilik akun tersebut sama-sama pencari ilmu, mungkin sama-sama awam. Cuman dia sudah bisa melabeli seorang Ustadz itu adalah Ustadz sunnah atau bukan. Nah, patokannya apa ya Ustadz untuk kita tidak salah memilih guru gitu Ustadz? Jazakallah khairan. Wa jazakumullahu khairan. Nah, ya barakallahu fiik kepada Pak Rian, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana tolak ukurnya mencari guru yang benar ya. Guru ini baik, guru ini tidak baik. Guru ini manhajnya beda, guru ini manhajnya benar gitu ya. Nah, kalau kita melihat itu bagian dari tahdzir. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya tahdzir dalam ilmu agama ya. Tahdzir ini artinya kita memberikan judge ya kepada orang bahwa ini orang manhajnya berbeda ya.
tapi tidak diberikan spesifik di situ, ya. Yang bisa memvonis seseorang manhajnya berbeda, nih ustadznya nggak benar, nih ustadznya benar, ya itu para ulama, ya, para ulama, ya. Nah, kalau ulama jelas, ya. Kalau kita bagaimana? Kalau kita atau sebagian asatidzah menjelaskan, oh ini ustadz tidak benar, ini ustadz benar, gitu ya. Itu ijtihadnya para ustadz. Kita tidak bisa menyalahkan. Tapi sikap kita adalah mencari tahu sebagai tullabul ilm, ya. Sebagai para penuntut ilmu, tugas kita adalah mencari kebenaran itu sendiri, ya. Kalau ternyata kita bisa melihat tolak ukurnya itu adalah perkataan ustadz, ustadz juga manusia kan begitu, ya. Dia bisa benar, kadang-kala dia bisa salah, ya. Maka tugas kita bertabayunlah. Kalau kita kan orang awam, ada istilah kan, ambil baiknya, buang buruknya. Nah, kira-kira ambil baiknya, buang buruknya ini kaidah yang benar atau salah, ya ikhwan? Ya, kalau buat murid agak susah ngebedainnya, Ustadz. Iya, Yang baik. baik, yang baik sama buruknya kan belum ini. Betul, ya. Kalau ada filternya, ada saringannya, itu kita bisa ambil baiknya, buang buruknya lah. Kita orang awam nih bagaimana? Ya, tugas kita mencari tahu, ya. Mencari tahu, oh ternyata Ustadz A misalkan, Ustadz A ini divonis beda manhaj gitu ya. Kita cari tahu nih dengan pendapat-pendapat yang lain, menurut Ustadz bagaimana Ustadz ini gitu ya. Menurut Ustadz yang lain bagaimana? Ya, itu kita bisa telaah dan kita ambil videonya atau kita ambil kajiannya. Oh, ini kajiannya enak ya. Jangan bilang enaknya aja. Patokannya adalah bukan yang enak, tapi yang hak ini, yang benar ini. Bahkan kita nggak tahu kebenaran itu. Makanya sebagai penuntut ilmu belajar kebenaran itu dari apa? Syariat. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Ya. Firman Allah, sabda Nabi dan ijma' para sahabat. Ya. Jelas sekali. Tidak ada yang ambigu dalam masalah ini. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran, maka diambil dalam hadis. Ya, tidak dijelaskan dalam hadis, maka dijelaskan di ijma' para sahabat. Tidak ada di dalam ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in. Kesepakatan para tabi'in. Nggak ada juga para tabi'ut tabi'in seperti air yang mengalir. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, ya, tentu warnanya, rasanya, dan baunya berbeda. Lebih murni yang mana? Air yang dari gunung atau air yang ada di Tanjung Priuk? Ya, ikhwan. Gunung, dari Nah, air gunung, gunung jelas. dari Nah, orang sumber. iklan-iklan air nggak mungkin kan diambil dari Marunda kan begitu, nggak begitu kan ya. Dari pantai Marunda diambil dari mana? Dari gunung, ya. Sumbernya mudah bagi orang awam untuk mendengarkan kajian. Coba dengarkan kajian, ya. Misalkan ada inisial Ustadz UAS misalkan. Nah, kan tahu ya, UAS ya inisialnya, ya. Oh, kita nggak tahu nih Ustadz banyak, Ustadz yang sunnah banyak yang menghujat, ya, banyak yang memvonis. Ya, jangan langsung kita main sami'na wa ta'na dulu. Kita cari tahu. Kalau kita sudah tahu eh, apa namanya, sumber ilmu itu dari atas ke bawah, dari Al-Quran, Sunnah, sabda Nabi, ijma' para sahabat, ya, ijma' imam 4 mazhab, ya, sampai kepada para ulama yang memang benar-benar mengikuti sunnah yang sudah direkomendasikan, seperti para ulama fatwa, ulama Arab Saudi, Lajnah Daimah, ya, bukan ulama-ulama yang sudah divonis ya sesuai dengan ijtihad para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya.
Ternyata sudah divonis dalam memahami akidah, dia fahamnya faham ini, faham itu, ya. Nah, itu jelas, sejelas-jelasnya, ya. Maka kita tahu ini orang benar atau tidak, ya. Jadi nggak ada hukum pokoknya ya, tolak ukurnya ustadznya benar atau salah, ya. Semua ustadz pasti punya salah, kan begitu ya. Tapi yang mengarahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini harus kita pahami sesuai dengan kaidahnya. Sumber otentiknya dulu, baru kepada dari hulu ke hilir. Perbedaan pendapat ya itu biasa. Ya, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda pendapat kepada Imam Malik. Toh Imam Malik adalah guru besarnya Imam Syafi'i. Ya, mereka berbeda pendapat dalam urusan fikih, mereka biasa. Setelah itu mereka berpelukan. Ya, pahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, insyaallah. Fahimna insyaallah. Jadi jangan diperbesarkan masalah perbedaan ya. Dalam ilmu fikih itu biasa, harus ada perbedaan. Tapi kalau ilmu akidah ya, tidak ada perbedaan. Semua sama kecuali dalam masalah yang benar-benar terperinci ya. Masalah yang benar-benar terperinci. Seperti itu. Hal min soal ada yang ditanyakan lagi? Maafi soal. Maafi soal. Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kemarin yang mengerjakan tugas nih baru Pak Andriana nih. Kemana nih yang lain? Ada Pak, di sini ada Pak Anton, belum menyetor kayaknya ya. Ustaz. Sudah? Sudah Ustaz. Oh, sudah ya. Pak Rian juga nih belum. Kalau di sini Pak Andriana ada kalimat yang harus diluruskan nih. Ya, beliau menulis qalamu tolibi. Gitu ya. Jadidun. Nah, kira-kira apa yang harus dibenarkan? Pak Anton mungkin tahu tentang kaidah mudhaf wa mudhafun ilaih. Syarat mudhaf yang pertama dia tidak beralif lam. Ya, ini nggak boleh beralif lam. Syarat yang kedua dia domah saja udah betul. Syarat ketiga mudhafun ilaihnya harus beralif lam. Alif lam. Iya. Ya. Begitu ya Pak Andriana? Nah, Ustaz. Ya. Yang mudhofun ilainya atau gitu ya jadinya. Iya, at-tolibi. Syaratnya beralif lam, yang kedua syaratnya kasroh, harokat akhirnya. At-talibi, qalamut talibi jadidun. Ya. Babul masjidi kabirun, seperti itu. Ya. Fahimtum insyaallah. Ustadz, yang nomor 3 kan babu masjidnya pakai alif lam juga tuh, sama ya? Betul. Wajib itu. Babu. Jadi babul. Oh iya. Nah, Ustadz. Babul masjid. Soalnya kan yang di atas sudah betul tuh. Pak Andriana. Kitabul mudarrisi. Nah, itu udah betul tuh kaidahnya. Al-mudarrisi pakai alif lam toh? Iya. Nah, Ustadz. Iya, Masya Allah. Ya. Wa jazakumullah khairan. Nah, Pak Anton ini menyetorkan kapan, Pak? Saya belum lihat ini. Tadi barusan lah Ustaz, belum. Barusan. Bukan di nomor itu ya, Pak ya? Yang baru. Tugas itu Ustaz. Oh, nomornya di sini ya. Ya, baik. Saya coba baca ya. Di sini ada qalamu Muhammadin Khalu Hamidin ya. Kita Bu Zainal, nama orang semua ya, Pak. Iya, Ustaz.
Iya, paling gampang. Nama orang nggak pakai alif lam. Seperti itu. Nama orang nggak pakai alif lam. Nah, ini sudah benar ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ada yang ditanyakan tentang mudhaf wa mudhafun ilaih sebelum kita masuk di halaman 32 ya. Maafi soal? Ya, Ini maaf visual Ustaz. maafi Tapi soal ya. aneh sih Pak itu apa ya? Berarti itu semuanya apa kalau Ah, yang mudhof nilai pakai alif lam ya semuanya berarti ya? iya, semua mudhafun ilaih pakai alif lam kecuali nama orang. Kalau nama nggak usah berarti ya Ustaz ya? Iya. Ali gitu ya. Al-Ali ya, kasihan yang memberikan nama kan orang tuanya. Wah, ini ngerubah nama Iya. orang. Kasihan ntar di paspornya beda sama di KTP. Ya, Nah, baik. nama Ustaz. Ya. Kita masuk di halaman berapa ya, ya Ikhwan? 31 apa 32? Saya lupa. Kemarin Yang bawah. 31 terakhir. 31 udah selesai ya, bagian 9 ya. Ya. Berarti di halaman 32 ya. Nah, Mas. Baik. Baik. Di halaman 32 ya. Iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasal. Ya. Bacalah berikut ini dengan menggunakan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal. Kan kita sudah tahu ya hamzah wasal dia bentuknya seperti ini ya. Contohnya ibnun. Nah, ya, ibnun. Tapi ketika ditambahkan wa, i-nya hilang. Jadi wa benun seperti itu. Itu namanya hamzah wasal. Nah, kalau kita tahu faedahnya besar ternyata ya ikhwan. Ketika baca Quran, ya. Kebetulan saya juga mengajar ulumul Quran, ya. Ternyata di dalam Al-Quran, mushaf Departemen Agama dengan mushaf cetakan Madinah itu berbeda dalam penggunaan penulisan hamzah wasal. Nah, ini jangan sampai terkecoh, ya. Kalau di dalam ayat Al-Quran di mushaf Departemen Agama, ya, ada yang bentuknya seperti ini, nah, wab nun, ya. Ada yang bentuknya alif tapi ada harokatnya. Nah, itu semata-mata alif yang ada harokatnya wa ibnun itu sebenarnya ada yang dihapus oleh mushaf Departemen Agama, yaitu hamzahnya, ya, yaitu hamzahnya, ya. Di antara contohnya mungkin nanti bisa dicek ya, surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Idza jaa. Di situ kalau di Departemen Agama dia tidak ada hamzah seperti ini ya. Ya. Tapi kalau di mana mushaf Madinah ya, itu ada hamzahnya. Ya. Bisa dipahami tidak? Hamzahnya di mananya Ustaz? Di bawah. Di ijanya? Ada nggak di situ? Nggak ada aneh. Di Departemen Agama ya? Iya. Iya, nggak ada. Tapi di mushaf Madinah, ya, i-nya itu ada hamzahnya di bawah. Ada yang punya mushaf Madinah? Nah, nanti di compare aja, dibandingkan gitu ya. Nah, ya. Lalu yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Cuman penulisannya saja. Kalau mushaf Madinah itu benar-benar mengikuti kaidah hamzah. Kalau mushaf Departemen Agama dia mengikuti Beirut, Mesir, jadi seakan-akan
penulisannya itu ya benar juga ya, bukan seakan-akan benar juga, tapi penggunaan kaidah hamzahnya berbeda ya. Ada yang sudah cek? Nah, kalau di apa namanya, di internet ya, tafsir web ya, itu ada ya. Idza ja'inya itu ada hamzahnya di bawah. Seperti itu. Baik, kita mulai dari rakam wahid satu-satu nih. Ya. Tolong dibaca karena ini udah nggak ada harokatnya. Ya, mohon dibaca. Dimulai dari Pak Anton ya, Abu Rafif. Tafadhol. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sahih. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Artinya apa? Ya, ikhwan. Abu Rafif. Anaknya Muhammad dari Irak dan Oh, dari fi. Apa artinya fi? di Di. Irak Iya, di Irak. dan anaknya Hamid di India. Di India. Ya. Dua tempat ini, Irak dan India. Mungkin pernah mendengar ya? Turunnya Adam. Di mana? India. India. Dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Lahirnya Nabi Ibrahim di mana? Ada yang tahu? Lahirnya Ustaz diciptain kan ya? Nabi Ibrahim. Nabi Oh, Ibrahim. diciptain. Oh, aman. Negeri Syam. Palestina bukan? Hah? Negeri Salah, Syam. ini dia nih. Di Irak ternyata, Pak. Irak. Nah, di Irak. Ya, Azar ini orang Irak. Azar bin Ibrahim ini orang Irak. Ya, diusir sama Namrud. Nah, kemana? Ke Palestina. Baru tahu atau ini, Pak? Apa sudah tahu? Belum. Kirain dari Belum. Yaman. Yaman beda lagi. Yaman beda lagi. Ibrahim itu dari Irak. Dari Babilonia. Ya. Lalu hijrah ke Palestina. Ya. Nikah sama orang Palestina. Namanya Sarah. Ya. Berkelana ke Mesir, ketemu Firaun. Ya. Ada cerita cukup panjang, akhirnya pulang dari Mesir bawa ya istri kedua. Seorang istri dari permaisuri atau istri gitu ya dari Firaun ya. Namanya Hajar Nah, ya. Nikah. Yang satu Hajar duluan punya anak, Ismail, disuruh hijrah lagi oleh Nabi. Disuruh oleh Allah kepada Nabi Ibrahim untuk hijrah lagi ke lembah yang gersang, Mekah Al-Mukarramah. Sarah punya anak, ya, tinggal di situ. Dibuatkanlah tempat ibadah. Namanya Baitul Maqdis. Atau Bait Suci dalam bahasa orang Yahudi. Bait Allah, gitu ya. Ya. Satu Ismail dibuatkan di kota Mekah, Masjid Al-Haram. Ya. Saudaraan, Pak. Ya. Antara Palestina, ya Israel, Palestina saudaraan, perang saudara. Pada hakikatnya dari jalur bapak yang sama, ibu yang berbeda. Ya. Seperti itu. Fahim tuh insyaallah. Fahim insyaallah. Nah, insyaallah. Kayaknya harus melek ya tentang sejarah kita nih, Pak. Kalau enggak bisa diacak-acak. Iya betul Ustaz.
Ditinjau dari bahasa bisa masuk. Ada referensi nggak Ustaz untuk buku bacaan yang sahih? Apa? Referensi buku bacaan tentang kisah. Ya Qasasul Anbiya yang dikarang Ibnu Katsir ada. Qasasul Anbiya. Sudah ada terjemahannya, Pak. 2 jilid. Itu rekomendasi. Ya. Atau kalau mau yang lebih canggih lagi ada namanya Syiar A'lam An-Nubala, ya. Belum ada terjemahannya, ya. Itu dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Adam, orang-orang pilihan sampai kepada zaman Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Ya. Itu tertulis tuh sampai ada 124.000 kan ya Nabi. Ya. Itu ada ceritanya, ya. Dan kurang lebih di dalam perkataan Ibnu Qayyim ada 70.000 kurang lebih nabi dari bangsa Yahudi yang diutus oleh Allah, ya, dari kalangan Bani Israel. Banyak nabi, banyak, ya, tapi rasul tidak banyak. Seperti itu. Qasasul Anbiya, nanti bisa dicari ya di online shop ada kok. Pahim tuh insyaallah. Kalau Hajar itu permaisuri apa budak, Ustaz? Oh, bukan budak. Di Bukan ya? banyak, iya, kalau kita referensinya Islam di Qasasul Anbiya ada bahwa ibunya Ismail ini dia seorang wanita terhormat, bukan budak. Wanita terhormat, ya. Dan itu dikisahkan juga di dalam Bible. Bahkan dimuliakan Hajar itu, Hagar namanya. Ya, dimuliakan wanita Mesir yang akhirnya dihadiahkan kepada Ibrahim karena kejeniusan Ibrahim dan kepintaran Nabi Ibrahim. Ada kisah menarik ya, itu cukup panjang ya. Kisah antara Firaun di zaman Nabi Ibrahim yang suka mengambil istri orang dan kebetulan bertemu dengan Sarah, ya, istri Nabi Ibrahim datang lalu melihat kecantikannya Sarah, ya, Firaun ini meminta untuk menikah kepada Sarah, tapi khusus yang sudah menikah. Ya, artinya wanita yang sudah punya suami itu yang boleh dinikahi Firaun. Ya, ini keanehan yang terjadi di zaman Firaun. Ya, Nabi Ibrahim mengatakan, hadhihi ukhti, ini saudariku, bukan dalam tanda kutip saudariku. Istilah kata saudariku itu kiasan gitu ya. Maksudnya ya istrinya Nabi Ibrahim, tapi dianggap Firaun, oh ini saudaranya. Kalau saudaranya belum menikah, nggak ada suaminya, jadi nggak mau menikahi seorang gadis, ya, maunya mengambil istri orang, ya, apa pebinor ya, pebinor namanya, ya, apa istilahnya bahasa bahasa kitanya apa? Eh, Pengambil istri orang gitu ya, 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 seperti itu. Akhirnya itu kisahnya cukup panjang sampai akhirnya Nabi Ibrahim dihadiahi ya seorang permaisuri, ya, istrinya Firaun namanya Hajar, seperti itu, ya. Pahim tuh insyaallah. Nah, Insyaallah. Baik. Rakam Isnan. Nah, kita masuk ke rakam Isnan. Pembahasan kita menarik ya, panjang. Berikutnya Pak Andriana, tafadhol. Nah, Horoja Horoja benut Tobi. Tobibu. Kan mudhafun ilaih kayak tadi tuh. Harokatnya jadi apa? Horoja benut Tobibi. Minal Baiti. Masya Allah, sahih. Artinya apa? Horoja itu telah keluar. Siapa yang telah keluar, Pak? Horoja. Anak dokter. Ibnu anak. Anaknya siapa? Tobib dokter.
Anaknya dokter dari rumah. dari rumah, masya Allah, sahih. Ya, mumtaz. Ya, syukran kepada Pak Andriana. Berikutnya Pak Rian, masya Allah. Rakam salasa. Zahaba Abdul tajiri ila suqi Hah? Alif lam syamsiyah. ilas suqi Suki, sahih. Artinya, telah pergi mm, anak pedagang mm, ke pasar. ke pasar, sahih, masya Allah. Ya, anaknya pedagang ke pasar. Ini diantara sunnah Nabi ya. Sunnah Nabi itu berdagang. Nabi Muhammad ya. Kalau sunnahnya para nabi apa kerjaannya? Ya, ikhwan. Penggembala. Iya, ra'iyatul ghanam ya. Pengembala kambing domba ya. Itu semua itu tanpa memandang dia Bani Israel atau di luar bangsa Bani Israel ya. Semua eh, menjadi pengembala kambing ya. Tapi mereka masing-masing punya kerjaan tetap ya. Seperti Nabi Muhammad berdagang ya, ya sampai di umur 40 tahun ya. Lalu mendapatkan eh, nubuwah ya, diutusnya jadi nabi dan rasul di umur 40. Rakam arba'ah. Silakan kepada Pak Fajar. Ya, ahlan wa sahlan, silakan. Ismul muhandisi Mm-mm, Faisal mm-mm. wa ismut tabibi Oh, wa Mas'ud. ismu wasmu. Ya. Wasmut tabibi Mas'ud. Sahih. Artinya Muhandisnya apa Ustaz lupa. Nah, muhandis itu biasanya yang ngerancang bangunan. Siapa tuh? arsitek. Ah, Nama dari arsiteknya Faisal mm-mm. dan nama dokternya Mas'ud. Nama dokternya Mas'ud, masya Allah. Ya, kira-kira gajinya lebih besar yang mana, Pak? Muhandis apa tabib? Tergantung. Tergantung ya, tergantung. Iya. Iya, masya Allah. Ya, tetap muhandis adalah arsitek dan tabib adalah dokter. Sahih. Syukran, Pak Fajar. Berikutnya rekam Hamsa kepada Pak Abu Rafif. Tafadhal, Abu Rafif. Masmur rajuli. Sahih. Artinya? Siapa nama laki-laki itu? Ya, siapa nama laki-laki itu? Nah, ma itu juga enggak harus artinya apa ya. Nah, karena ini sandingannya dengan ism, ya ismun itu artinya nama. Maka kalau ditanya siapa namamu, bukan man ismu katami mas muka. Masmur rojuli, sahih. Ya, siapa laki-laki dewasa ini atau itu, ya. Rakam akhir, silakan Pak Andriana, tafadhol. Ibnu man anta Sahih. anak bnu Mm-mm. anak apa enggak Ustaz? Ana benul Waziri ro apa ri? waziri Iya, sahih. Artinya anak apa? laki ibnu Anak anak laki-laki laki man siapa kamu man ya. man Man ini anta. man Man anta siapa? man siapa anta Kamu. dia kamu Jadi apa? anak laki-laki Anak siapakah laki-laki dia? siapa kamu? Iya. Ya, Jawabannya saya ya. hmm? Apa? Ana benul Ana benul waziri. wazir apa bahasa itu? Wazir itu Menteri. menteri. Masya Allah. Jadi anak laki-lakinya siapa? Anak laki-lakinya menteri ini.
Sahih ya, laki-lakinya menteri. Bukan mantri ya, bukan Hmm. mantri. Mantri mah itu dokter ini ya, tabib ya. Ini menteri ya. Ya, mungkin pernah dengar kata bawazir. Nah, ya ada marga bawazir ya. Iya. Nah, di dalam bahasa Arab wazir itu artinya menteri. Kalau bawazir itu keluarganya orang yang memiliki derajat seperti menteri, ya. Nah, itu ba itu di dalam bahasa Arab bagian dari bahasa Arab Yaman. Artinya ahlun. Ahlun itu artinya keluarga, ya, fam, ya. Kalau Ikhwan sekalian punya teman marganya ada yang punya margai bawazir, ada basalamah gitu ya. Pernah dengar ya, ada Ustadz Iya. Syafiq basalamah ya. Ya, Khalid basalamah gitu ya. Ada Baswedan. Ini kita nggak bahas politik ya, tapi ada Baswedan ya. Baswedan ya, itu dia keturunan Yaman. Kalau ba ya, Kalau ada banyak eh, keturunan Yaman. Yaman. Kalau ada Tapi Asegaf gitu. kalau ada asegafnya itu keturunan yang katanya ya nyambung kepada nasab Nabi ya, nyambung kepada nasab Nabi. Kalau asekaf ya, asekaf tuh asegaf ya, asegaf bahasa Indonesianya, bahasa kitanya asekaf ya, bahasa Arabnya asekaf ya, artinya al itu keluarga, sak atau artinya atap ya. Ada filosofinya masing-masing itu. Kenapa? Mungkin rumahnya banyak atau mungkin karena itu, ada filosofinya masing-masing ya. Nah, kalau pakai al itu biasanya di luar Yaman atau dari Yaman. Ada yang dari Yaman, ada yang di luar Yaman. Mungkin pernah mendengar ada namanya Alus Suud. Nah, ya, Oh, Arab Saudi kan Alus Suud. Nah, ya kan? Alus Suud itu artinya keluarganya Suud. Ya. Alun Nahyan. Ada Raja Dubai Alun Nahyan ya. Ya, keluarga Nahyan ya. Seperti itu. Ya, kalau di Mesir ada presiden Mesir sekarang As-Sisi, ya, Alu-Sisi, gitu ya, seperti itu. Jadi marga itu. Al-Wazir juga menteri, ada Bawazir. Pahim tuh insyaallah? himna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan, silakan. Ya, sembari berjalan, di sini ada al-kalimatul jadidah dalam kotak ya ikhwan. Kata-kata baru. Yang pertama ar-rasulu. Apa artinya ar-rasulu? Apa artinya ikhwan? Belum Nggak tahu. tahu. Rasul. Iya, Rasul. iya, Rasul. Apa Rasul? Pemberi. Utusan. Pembawa surat, pembawa risalah, Pembawa risalah. Utusan. utusan. Ar-Rasulu utusan. Oh, Ya. Kalau pembawa surat namanya bukan Ar-Rasul. Ya. Rasil namanya. Ar-Rasilu. Beda tuh. Ya. Orang yang bawa surat ya, zaman dulu kan naik sepeda, ada yang naik motor gitu ya, dikirim suratnya surat fisik gitu ya. Sekarang kan suratnya non fisik gitu ya, dunia maya. Risalah ya, SMS itu risalah. Risalah kasirah. Ya, mengirim surat ya pakai WA itu risalah juga namanya. Ya. Berikutnya al-ammu. Apa artinya al-ammu? Sama-sama ya, ikhwan. Aman. Am. Al-ammu.
Paman dari siapa? Paman dari garis ayah. Ibu. Hah? Paman dari ayah. Ayah apa ibu nih? Tadi yang ngomong ibu, ada yang bilang ayah. Kalau ibu kholu. Kalau paman dari ibu, kholu. Ini paman dari ayah, sahih. Al-ammu. Asyari'u. Jalan. Jalan raya, ya. Jalan besar. Jalan raya. Iya. Ya. Syariat itu dari kata ini, syari'u. Ya. Jalan keselamatan di akhir zaman, nabi terakhir syariatun nabi, syariatul Islam, kan begitu. Ya. Al-Ka'bah. Kubus. Ka'bah. Ka'bah. Ya. Bentuknya kubus, ya. Ya. Tapi tidak merepresentasikan tentang Ka'bah itu bentuknya kubus, bukan. Ka'bah itu diambil dari kata ka'bun, tumit ya, pijakan. Ya. Karena pijakan pertama itu kepada Nabi Ismail. Ya. Al-Khal, apa Al-Khal? Paman dari ibu. Paman. Paman dari ibu. Muglak, Tertutup. tertutup, sahih. Al-ismu, Nama. nama. Al-haqibatu, Tas. Tipis. hah? Tas. Tipis. Tas. Oh, tas. Ya, kalau tipis khafif. Hati-hati. Khafif, tipis ya. Nah, tahta, apa tahta? Di Bawah. bawah. Di bawah. Al-ibnu, Anak. anak siapa? Laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. As-sayyarah, Mobil. mobil. Hunaka, Di sana. di Di sana. sana. Sahih, Masya Allah. Kalau Dan di sini, terakhir di dalam, ya, kalau hunaka di sana, kalau di sini, K-nya hilang. Guna. oh huna. Huna, ya. Huna di sini, hunaka di sana. Ya. Nggak ada yang di sono nggak ada ya. Baik. Ustaz, kalau untuk tas ini, haki batu ini tasnya jenis apa ya Ustaz ya? Atau semua secara umum aja itu tas? Ya, tas secara umum. Nanti ada lagi jenis-jenisnya. Tas gemblok, apa bahasa Arabnya, tas yang selempang, tas koper, beda lagi. Tapi kalau ditanya itu hakibah juga bukan? Iya, tas secara umum. Ya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Nah, terakhir kita lihat di dalam kotak paling bawah ya. Ini kaidahnya. Sayyaratul mudarrisi. Sayyara adalah mudhafun di bawahnya. Al-mudarrisi mudhafun ilaihi. Selesai kita bahas tuh mudhaf wa mudhafun ilaih. Baru pondasi pertama. Belum varian yang berbeda, ya. Hal min soal, ada yang ingin tanyakan pada pelajaran yang kelima, ya ikhwan, silakan ditanyakan. Belum ada, Ustaz. Visual. Belum Bukannya ada nggak ya? ada. Belum ada. Bukannya nggak ada, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Iya, 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 iya. Baik. Kalau belum ada, Ana memberikan tugas ya, mencari ayat Al-Quran. Ya. Mencari ayat Al-Quran yang di dalamnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Kira-kira mudah ya, ikhwan? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Satu ayat aja. Ya. Kaidahnya tadi ngikutin yang ada dalam kotak ini ya. Sayyaratul mudarrisi.
Ya, ada yang ditanyakan ya Ikhwan tentang ini atau di luar ini nggak apa-apa karena Apa Ustaz tadi waktunya. apa mencari ayat Al-Qur'an satu ayat yang kaidahnya Kaidahnya ada mudhaf wa mudhafun ilaihinya. sama Pokoknya lihat kayak itu. Iya. Dengan kaidah tadi, ini nggak boleh pakai alif lam depannya, lalu harokatnya tidak boleh bertanwin, lalu yang kedua pakai alif lam, harokat akhirnya kasroh, gitu ya, atau nama orang, ya. Nah, Ustaz. Nah, cukup ya insya Allah, Cukup. cukup ya, baik. Nah, ini membuka mata hati kita ya, bahwa bahasa Arab ini penting sekali ya, Ikhwan. Ya, mungkin nanti akan kita bahas secara umum lagi mukadimah-mukadimah yang lainnya. Kita harus tahu dengan kebenaran itu agar kita bisa mengetahui orang ini dalam kebenaran atau tidak. Begitu pula yang lainnya ya, kita bisa tahu itu orang melakukan keburukan atau tidak kalau kita tahu sebuah keburukan atau sebuah kejahatan. Ya, sebuah kedustaan. Ya, orang Mas Heri, Ustaz. berdusta ya, silakan. Ya kan, maaf tadi motong dikit. Ya. Ya alhamdulillah tadi kan dapat wawasan dari Ustadz tentang keutamaan bahasa Arab dan sejarah-sejarahnya. Kemarin sempat dengar ini Ustadz kan dalam hadis-hadis Rasulullah suka nanya lagi ya misalnya ada sebuah kata terus nanya ke kaumnya sahabatnya apakah kata ini kan terus sahabat suka bilang tidak tahu. Saya dengar dari ceramah di lewat aja, bukan dengar hadis kita ada di majelis. Artinya berarti memang banyak bahasa-bahasa Arab tua yang sebenarnya udah agak hilang gitu Ustaz ya. Terus Rasulullah menanyakan lagi tentang sebuah kata gitu. Jadi ternyata emang ada bahasa Arab tua gitu Ustaz ya, yang mungkin udah mulai di zaman Rasulullah itu udah mulai banyak yang hilang atau lupa. Lalu Rasulullah mengangkat kembali kata-kata itu. Ya, jadinya artinya ketika mendengar ceramah itu karena sudah mendapat bekal dari Ustadz jadi paham ada bahasa Arab tua gitu. Ya betul. Ya memang ya di zaman Nabi saja ya, kalau bukan Nabi itu dapat ilmu dari Allah, mungkin ada beberapa kosakata yang Nabi tidak ketahui. Ya, sekali para sahabat, siapa sih para sahabat? Dia lahir nenek moyangnya dari orang Arab gitu ya. Ya pastinya lebih paham bahasa Arab lah gitu ya. Tapi ternyata ya mereka sendiri saja ada kosakata yang mereka belum ketahui. Sama seperti orang Indonesia, ada kosakata yang kita nggak tahu artinya apa. Karena bahasanya kuno, bahasanya terlalu zaman dulu gitu ya. Ya. Sama seperti itu ya. Ini membuktikan bahwa bahasa Arab itu luas sekali. Ya. Nabi harus menjelaskan lebih detail lagi apa yang dimaksud dengan bahasa yang lebih sederhana. Ya, seperti itu. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Semoga kita semua senantiasa diberikan semangat dalam menuntut ilmu bahasa Arab dengan motivasi-motivasi bahasa Arab ini ya, mengokohkan hati kita di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan malam hari ini. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.